Juliana Marins, seorang perempuan muda asal Brasil ditemukan tidak bernyawa di dasar jurang Gunung Rinjani. Ini bukan sekedar tragedi pendakian, tapi tentang bagaimana tubuh manusia bisa bicara walau sudah tidak bernyawa. Ada 2 otopsi di 2 negara yang berbeda dan keduanya membongkar kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kalau teman-teman percaya pada keadilan, dengarkan baik-baik. Karena jasad tidak berbohong dan kisahnya belum selesai. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Bulan Juni tahun 2025, ada seorang perempuan asal Brasil bernama Juliana Marins kehilangan nyawanya setelah terjatuh di jurang Gunung Rinjani. Jasadnya ditemukan di dasar jurang dengan kedalaman sampai 600 meter. Karena medan yang sulit dan juga cuaca yang sangat ekstrim, tim SAR beserta para relawan memerlukan waktu hingga 5 hari 4 malam untuk bisa benar-benar mengevakuasi jasad Juliana. Selama proses dilakukan, banyak banget pihak yang bukannya memberikan dukungan pada tim evakuasi, malahan menghujat. Proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR bersama para relawan dinilai terlalu lambat dan tidak maksimal. Ada juga yang tega memberi pernyataan kalau Juliana tidak meninggal karena jatuh, tapi karena dibiarkan terlalu lama. Dan kalau saja Juliana bisa dievakuasi lebih cepat, maka nyawanya sudah pasti bisa tertolong. Apa benar demikian? Berikut adalah hasil pemeriksaan tim forensik yang mengotopsi Juliana waktu di Indonesia. Hasil pemeriksaan ditemukan terdapat sejumlah luka akibat benturan benda tumpul hampir di sekujur tubuhnya, terutama di bagian punggung, tangan, kaki, dan juga kepala. Ditemukan ada patah tulang di bagian tengkorak, iga, tulang dada, dan panggul. Tubuh Juliana mengalami benturan hebat yang menyebabkan kerusakan parah di bagian dada, juga bagian tubuh vital lainnya. Organ-organ di dalam rongga dada Juliana mengalami kebocoran cairan tubuh yang sangat parah. Diperkirakan setelah terjatuh dan mengalami benturan hebat, Juliana nggak bisa bertahan lama. Bahkan katanya nggak lebih dari 20 menit. Sempat ada dugaan bahwa Juliana kehilangan nyawanya karena hipotermia. Memang saat itu suhu di lokasi jatuhnya Juliana bisa dibilang sangat-sangat dingin, sekitar 5 derajat Celcius. Hipotermia adalah kondisi medis serius ketika suhu inti tubuh manusia turun hingga di bawah 35 derajat Celcius. Di normalnya sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Ketika ini terjadi, fungsi organ mulai melambat dan akhirnya bisa menyebabkan hilangnya nyawa jika tidak segera ditangani dengan tepat. Penyebab utamanya adalah suhu dingin dan juga keadaan tubuh yang basah. Tapi saat itu dari hasil otopsi tidak ditemukan adanya tanda-tanda yang mengarah ke hipotermia. Gak ada luka akibat suhu dingin atau frostbite di jari tangan atau kaki, telinga ataupun hidung yang biasanya menyertai hipotermia berat. Itu tanda-tanda rusaknya jaringan gara-gara pembuluh yang mengecil. Organ-organ dalam menunjukkan kebocoran cairan tubuh yang hebat akibat benturan benda tumpul, bukan perlambatan metabolisme seperti pada korban hipotermia. Juliana kemungkinan besar meninggal dunia dalam waktu 10-20 menit setelah jatuh, yang terlalu singkat untuk hipotermia yang berkembang hingga fatal. Luka di tubuh Juliana menunjukkan pola seseorang yang luka parah akibat benturan yang keras. Hasil otopsi tersebut pun menunjukkan kalau Juliana tidak kehilangan nyawa karena hipotermia. Tapi memang karena cedera berat akibat terjatuh ke jurang sedalam 600 meter. Keluarga Juliana menuntut agar jasad anak mereka lekas dibawa pulang ke tanah air mereka. Masalahnya, mereka tuh nggak puas dengan hasil otopsi pertama dan ingin dilakukan otopsi ulang di tanah kelahiran Juliana, yaitu di Brazil. Mereka tuh ingin tahu apa memang benar Juliana dibiarkan kehilangan nyawa secara perlahan
tanpa ada yang menolong. Apa benar dia bisa diselamatkan kalau pemandu bertindak lebih cepat? Berikut ini adalah hasil otopsi kedua Juliana yang dilakukan di Instituto Medico Legal Rio de Janeiro. Menurut dokter forensik di IML Rio de Janeiro, karena jasad Juliana sudah diformalin, jadi perkiraan waktu yang kehilangan nyawanya sudah nggak bisa ditentukan. Memang jasad yang dikirim ke luar negeri itu harus diformalin. Tujuannya untuk menjaga kondisi jasad agar tetap baik selama proses pengiriman, yang mungkin memakan waktu yang cukup lama. Tapi justru karena kondisi jasad yang cukup baik, maka luka-luka seperti lecet dan memar akibat benturan benda tumpul masih bisa dilihat. Pola luka di tubuh Juliana konsisten dengan struktur medan di lokasi Juliana terjatuh. Hasil otopsi kedua yang dilakukan oleh tim forensik di Brazil sama dengan hasil otopsi tim forensik di Indonesia. Dokter forensik yang menangani otopsi Juliana juga buka suara terkait hal ini. Penyebab utama Juliana kehilangan nyawanya adalah kekerasan tumpul pada bagian tubuh yang fatal, yang menyebabkan kebocoran cairan tubuh di organ-organ dalamnya Juliana. Ditemukan perlukaan yang sesuai dengan benturan fatal yang keras akibat terjatuh dari ketinggian. Antara lain, seperti patah pada tulang panggul, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang tengkorak. Dengan perlukaan yang begini parah, secara medis Juliana sangat sulit bertahan hidup lebih dari 20 menit setelah dia terjatuh. Dan teman-teman, patah pada tulang panggul adalah kondisi yang sangat-sangat fatal. Tulang panggul adalah salah satu tulang paling keras di tubuh manusia. Misalkan patah udah pasti, benturannya sangat-sangat keras. Di panggul ada pembuluh besar bernama arteri iliaka dan juga vena iliaka. Kalau pembuluh ini sampai cedera, maka akan terjadi kebocoran cairan tubuh ke rongga perut dan juga panggul. Selain itu, patah pada tulang dada dan rusuk juga menyebabkan cedera berat pada paru. Terjadilah kebocoran udara serta cairan tubuh ke selaput pembungkus paru. Jaringan paru-paru pun mengalami tekanan hebat sehingga tidak bisa mengembang. Cedera pada tengkorak juga menyebabkan kebocoran cairan tubuh dari kerusakan pembuluh struktur di otak. Jaringan otak pun membengkak dan menekan batang otak, di mana di sana ada pusat pernapasan. Terjadilah gangguan pada pusat pernapasan di batang otak sehingga korban pun mengalami henti napas. Keadaan ini ditambah dengan kebocoran cairan tubuh dari organ-organ di dada, di perut, dan di bagian tubuh yang lain akibat benturan keras. Bayangin aja teman-teman, separah inilah keadaan yang dialami oleh Juliana akibat terjatuh. Juliana diketahui mengalami benturan hebat di bagian tubuhnya, khususnya di sisi kiri dan kanan tubuhnya. Benturan inilah yang menyebabkan kerusakan fatal pada organ-organ dalam tubuhnya. Bagian tubuh yang terkena hantaman menunjukkan memar yang sangat dalam, menandakan kekuatan benturan yang luar biasa keras. Dilihat dari pola luka-lukanya, Juliana diduga jatuh dalam posisi miring, menghantam batu-batu tajam yang ada di dasar jurang. Dokter berkata benturan inilah yang menghancurkan hampir semua organ dalamnya. Tulang rusuknya patah, paru-paru mengalami kebocoran cairan tubuh yang luar biasa, ginjalnya sampai rusak, dan bahkan hati atau levernya pun hancur. Tapi saat itu karena jenazah Juliana diawetkan sebelum dipulangkan, kondisinya masih relatif terjaga. Tim forensik bisa melihat dengan jelas adanya tanda kebocoran cairan tubuh yang sangat parah di organ dalamnya Juliana. Dokter menyebut Juliana kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat menyakitkan. Dinginnya suhu membuat cairan tertarik ke pusat tubuh. Dan bila organ seperti lever itu pecah, maka kebocoran cairan tubuh menjadi lebih cepat dan lebih banyak. Dokter juga bilang, sudah pasti dia merasa sangat kesakitan. Paru-parunya penuh cairan tubuh, udara nggak bisa masuk, dan organ tubuhnya pun pelan-pelan menyerah. Bahkan nih teman-teman, kata dokter yang memeriksa Juliana di Brazil, sangat kecil kemungkinan Juliana bisa bertahan hidup lebih dari 15 menit. Sebagai dokter forensik, kok ada yang bertanya pada saya, apa Juliana masih bisa diselamatkan jika dievakuasi dengan cepat? Teman-teman, dengan sangat menyesal jawaban saya enggak. Karena secara medis luka di tubuh Juliana sangat-sangat sulit untuk ditolong.
kecil banget kemungkinannya Juliana bertahan hidup lebih dari 15 menit. Dengan adanya helikopter ataupun dokter di lokasi pun peluangnya hampir nggak ada. Karena selain lukanya parah diperlukan tindakan operasi darurat jika Juliana mau selamat. Gak banyak pertolongan pertama yang bisa dilakukan di TKP. Dan semua ini terkonfirmasi dengan hasil otopsi. Teman-teman, tapi hingga saat ini kasus Juliana Marins belum sepenuhnya ditutup. Dari pihak Indonesia dan juga dari Brasil sudah sepakat untuk melakukan investigasi bersama secara terbuka. Keluarga Juliana masih terus menuntut jawaban atas banyak sekali pertanyaan. Antara lain, proses evakuasi yang mereka nilai masih kurang maksimal. Dugaan bahwa belum semua informasi diungkap secara terbuka. Dan juga hasil otopsi yang belum sepenuhnya bisa mereka terima. Orang-orang yang terlibat di lapangan saat tragedi mengerikan ini terjadi pun mulai buka suara. Termasuk tim SAR yang membantu mengevakuasi jasadnya Juliana. Diketahui kalau Juliana tergeletak di dasar jurang yang dalamnya sampai 600 meter. Lokasi jasad Juliana berada di tebing berbatu curam dengan kontur pasir dan batuan lepas. Sangat-sangat rawan longsor dan sangat mustahil untuk dijangkau oleh helikopter. Tim evakuasi bahkan perlu waktu 9 jam untuk mengevakuasi jasad Juliana menggunakan tali. Itu pun mereka harus menghindari hujan batu dari atas. Lengah sedikit aja maka bisa jadi korban jiwa akan bertambah. Ya, medannya memang sesulit itu. Marcello Gramini, seorang ahli geologi dari Instituto de Pascuas Tecnologicas, juga ikut memberikan pendapat ahlinya. Dia berkata, medan di sekitar Rinjani adalah lereng curam dan tanah vulkanik yang sangat gembur, membuatnya rawan longsor dan sangat-sangat mudah orang tergelincir di situ. Ditambah lagi, cuaca ekstrim seperti hujan lebat dan kabut tebal sering banget terjadi di sana. Teman-teman, saya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Juliana Marins. Saya harap keluarga ini ditinggalkan diberikan ketabahan. Dan Gunung Rinjani tetaplah warisan cagar alam yang harus kita hormati dan kita rawat. Saya juga mengucapkan terima kasih dan hormat saya untuk seluruh pihak yang telah membantu proses evakuasi dan otopsi Juliana Marins. Dan saya sangat berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Teman-teman, kasus ini menunjukkan bagaimana kemarahan publik nggak selalu sejalan dengan kebenaran ilmiah. Saya harap kita nggak pernah membentuk satu opini dari potongan video atau unggahan media sosial yang belum pasti kebenarannya. Setiap ada kecelakaan tragis enggak otomatis berarti ada yang harus kita salahkan. Kadang-kadang kita harus mengakui juga teman-teman, alam itu seringkali lebih kuat dari manusia. Dan dalam tragedi yang kita butuhkan itu bukan tuduhan, tapi empati dan kehati-hatian dalam bicara.